Oke. Jadi kalau hari ini misalnya ada masyarakat yang datang di DPR membawa aspirasinya, berarti secara otomatis dia tidak puas dengan kinerja pemerintah. Di zaman saya, ketika kita bandingkan yang namanya aktivis dengan zaman sekarang, saya pikir jauhnya itu antara langit dengan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Inilah podcast kembali hadir menjumpai Anda, tentu saja bekerja sama dengan Sultra TV. Nah, seperti biasa, podcast inilah Kendari dikemas lebih santai dan kita akan menelisik lebih jauh profil ataupun personality tamu kita pada hari ini. Dan siapakah tamu kita pada hari ini? Nah, ini dia. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari Bapak Rajab. Nah, kalau bicara Pak Rajab ini, saya kira hampir semua media, baik media cetak, media online, ataupun juga televisi maupun radio, ini sangat familiar dengan Pak Rajab ya. Karena Pak Rajab dikenal sebagai salah seorang anggota DPRD Kota Kendari yang cukup kritis, Pak ya. Begitu. Tapi sebelumnya yang saya tanyakan, Pak Rajab sebelum ke DPRD Kota Kendari atau berkiprah di dunia politik, kabarnya aktivis, Pak ya? Atau gimana? Seperti itulah. Oke. Aktivis. Artinya kita bergaul di kalangan kampus. Yang sampai hari ini kita juga masih bergaul dengan mereka, sering memberi masukan, sering memberi saran, dan sering mendengarkan apa yang menjadi hasil investigasi mereka di dalam ruang berpikir mereka, karena ruang akademik, ruang pemikirannya intelektual, jadi sharingnya itu yang kita butuhkan. Ya, saya pikir itu. Tapi sejauh ini Pak Rajab sebagai aktivis, kemudian terjun ke dunia politik, ini cukup membantu tidak Pak dari sisi pengalaman, dari sisi komunikasi, dan lain sebagainya. Ini sangat membantu ketika terjun ke dunia politik atau gimana? Sangat membantu. Okay. Saya sejak 2002 masuk Kendari dan berkuliah di Universitas Haloleo. Mulai di situ saya melihat bagaimana perkembangan aktivis di Kota Kendari dan ada keinginan saya untuk masuk di dalamnya. Ya, di dalam kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua orang yang berbeda di kampus Unhalu, itu mendewasakan kita untuk terus berpikir apa yang harus kita lakukan dan apa yang menjadi target dan masa depan kita. Itu sebenarnya menjadi dasar-dasar saya, sehingga sejak saya masuk di Unhalu 2002 itu, 2005 saya coba masuk di lembaga internal, itu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang MPM Unhalu. Di situ sama posisinya dengan hari ini saya duduk di DPR. Di DPR, oke. Karena kita anggap bahwa Unhalu itu bagian dari satu negara yang kita kelola sendiri dengan mandiri, yang miniaturnya bahwa lembaga ini ada juga di pemerintahan. Nah, inilah proses pembelajaran yang selama ini kita dapat di bangku kuliah, di organisasi internal kampus. Sehingga ilmu itu kita aplikasikan saat ini. Disitulah kita pada saat itu lantang menyuarakan suara-suara kebenaran masyarakat, apa yang menjadi kebijakan yang salah dari pemerintah, apa yang memang menjadi hak masyarakat yang diambil oleh pemerintah. Kita lah yang dulu sering terjun ke lapangan, sehingga kalau hari ini ada label aktivis, saya pikir bisa ada benarnya, karena aktivis menurut saya adalah orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, tapi pada status mereka sebagai orang yang punya intelektual. Dalam hal ini ruang-ruang mereka itu ada di kampus, sehingga label aktivis itu didapat. Kalau hari ini katanya banyak aktivis, biar tidak kuliah aktivis, saya pikir itu keliru. Keliru ya? Berarti kalau aktivis harus ke dunia kampus dulu, begitu? Ya, karena ada pola berpikir yang memang perkembangannya itu kita padukan antara ilmu dan pengetahuan. Saya pikir di situ. Sehingga ketika hari ini muncul banyak aktivis di Sultra ini, saya pikir pasti ketika kita menarik garis kesimpulan, pasti mereka ini orang-orang dari kampus. Nggak mungkin tidak ditempa di kampus, nggak mungkin mereka ditempa di pasar dan mereka dikatakan aktivis. Nggak mungkin. Baik. Ya, tapi di situ sebenarnya. Baik,
Kalau menurut Pak Rajab sendiri, apa sih yang membedakan antara aktivis di era reformasi dengan aktivis di era Orde Baru? Ya, di situ sebenarnya ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga itu terlalu dahsyat dan itu melupakan kultur dan cara kita beraktivis di sebelum Orde Reformasi ini. Kita terlalu gampang hari ini ditawarkan dengan sebuah keinginan yang singkat dibanding dengan bagaimana kita memoles diri, mempola diri, menyiapkan segala apa yang memang harus kita siapkan untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Misalnya di masa reformasi. Kenapa saya harus katakan itu? Karena di zaman Orde Baru, bahkan di zaman saya, yang sudah masuk juga Orde Reformasi di 2002, aktivis-aktivis di kampus itu semua jadi orang saat ini. Ya, siapa yang hari ini berputar-putar di Sultra, yang hari ini muncul di media, di publik dan sebagainya, menanggapi apa tentang politik, ekonomi dan sebagainya, termasuk wali kota Kendari, itu juga mantan aktivis. Berarti dengan kata lain, ketika duduk di dunia kampus, tidak hanya fokus kepada kegiatan akademisi begitu ya, tetapi juga harus bisa membaur dengan aktif dalam sebuah organisasi kampus begitu Pak Rajab. Ya, saya pikir itu benar. Makanya saya sering bawa materi di mana-mana, saya sampaikan kepada anak-anak mahasiswa. Kalian ini kalau bicara tentang apa yang menjadi materi hari ini, kalian cerdas, pintar. Tapi ketika kita gali konsepnya nggak ada. Kenapa itu? Karena mungkin zaman ini yang menggerus idealisme mereka, menggerus pemikiran mereka, yang mestinya mereka itu mempersiapkan konsep, teorinya, bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan. Ini tidak, seandainya saja misalnya. Mereka ketemu wali kota, publikasi di mana-mana. Kalau menurut saya, ngapain saya harus publikasi? Kata kuncinya bahwa, apa nilai buat saya ketika habis ketemu wali kota? Kan begitu sebenarnya. Kata kunci yang seperti ini, yang mestinya harus dipahami oleh adik-adik hari ini. Kalau yang hari ini memang ingin mereka memperbaharui diri untuk menjadi aktivis seperti kita dulu. Karena ketika kita melakukan sesuatu, harus ada nilai yang muncul untuk kita secara pribadi dan untuk masyarakat misalnya. Ini tidak gaya-gayaan kan gitu. Ya, pragmatisme kan gitu. Medsos. Iya, tampil di medsos tapi tidak ada nilainya gitu. Harus ada nilai yang kita ciptakan untuk bagaimana ada pesan yang bisa tersampaikan ke orang-orang bahwa saya ini seperti ini loh. Saya ketemu wali kota, ada nilai yang disampaikan ke wali kota dan saya bantu wali kota. Dan kita ada simbiosis mutualisme yang terbangun. Seperti itu sebenarnya dalam posisi membangun pemikiran-pemikiran untuk bagaimana kita berkembang. Karena menurut saya, satu orang yang kita kenal hari ini akan menghasilkan ribuan pemikiran dan juga pada prinsipnya bahwa itu akan menjamin perkembangan kehidupan kita di kemudian hari. Sekarang ada beberapa aktivis. Kalau dulu mantan-mantan ketua HMJ, ketua B misalnya, itu sudah jadi kabit sekarang, sudah jadi politisi hebat di daerahnya masing-masing. Sekarang mantan ketua B nggak dapat pekerjaan, kan gila juga namanya. Padahal mereka itu di zamannya luar biasa. Nah, di situ sebenarnya, makanya di zaman saya, ketika kita bandingkan yang namanya aktivis dengan zaman sekarang, saya pikir jauhnya itu antara langit dengan bumi. Ya, kenapa saya harus katakan itu? Karena memang ideologi tidak didapat, hilang dari itu. Makanya kultural aktivis di kampus itu terputus karena tadi hegemoni perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menawarkan mereka tidak saring sehingga itu membuat mereka berpikir instan, pragmatis dan sebagainya. Saya pikir itu. Tapi kalau kita lihat saat ini, sepertinya mahasiswa sudah jarang demo Pak ya, dibandingkan dengan masa-masa Orde Baru, kemudian transisi dari Orde Baru ke reformasi. Bagaimana? Iya, persoalan sering demo yang kita pusingkan saat ini ketika saya melihat adik-adik dan sedih. Biar 2 orang demo, 3 orang demo. Dan selalu bahasa orang di luar bahwa demo itu dibayar. Ditunggangi. Hilangkan idealisme, hilangkan ideologi. Tapi benar nggak sih Pak dibayar? Ya, orang-orang yang punya kepentingan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan memang ada yang dibayar. Ada hubungan-hubungan ini, hubungan-hubungan yang punya kepentingan terhadap mahasiswa misalnya, terhadap yang pemangku kebijakan misalnya, terhadap perusahaan misalnya, memanfaatkan adik-adik mahasiswa, menciptakan wacana dan wacana itu dikelola menjadi sesuatu yang bernilai buat mereka.
modal 500.000 sound system, mereka sudah tergadaikan dengan status mereka sebagai seorang mahasiswa. Iya, betul. Saya kan sering sampaikan bahwa kalian jangan sombong dengan status kalian sebagai seorang mahasiswa. Kalian itu hanya berproses sebagai seorang mahasiswa. Cerita yang sesungguhnya itu ada di kehidupan di luar. Sekarang kalau tiba-tiba hilang status mahasiswamu, kamu merasa diri hebat, dan kamu tidak punya ide, kamu tidak mentorehkan pesan terhadap masyarakat bahwa ketika saya menjadi mahasiswa, sayalah orang yang garang memperjuangkan yang namanya nasib rakyat. Pasti di luar nanti banyak orang yang nantinya akan memanggil kamu untuk berdiskusi tentang apa yang menjadi ideologimu dan apa yang menjadi keberanian. Dan itu yang kurang saat ini. Itu yang kurang saat ini. Karena mereka ditawari 500.000 dibanding idealisme mereka bahwa jalan keluarnya untuk kita menemukan solusi yang terbaik seperti ini, mereka lebih pilih yang 500.000, kan itu gila. Iya. Tapi benar bahwa ketika dilakukan aksi demonstrasi ditunggangi oleh oknum tertentu untuk kepentingan tertentu begitu. Kalau di Sultra itu sudah bagian dari kultur, sudah bagian dari budaya. Pejabat memanfaatkan mahasiswa untuk sebuah identitas, pejabat memanfaatkan mahasiswa untuk membongkar sebuah kasus pimpinannya, itu sudah bagian dari permainan. Memakai tangan mahasiswa untuk mendapatkan sebuah jabatan, itu juga bagian dari sebuah kultur yang selama ini terjadi di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. Tapi menurut Pak Rajab cukup lama menjadi seorang aktivis, kemudian duduk di kursi legislatif. Bagaimana kemudian masyarakat ini bisa memetakan mana sih betul-betul aksi demonstrasi yang murni menyuarakan rakyat, suara rakyat, dengan aksi demonstrasi yang ditunggangi karena adanya kepentingan politik? Tinggal kita lihat pada sisi isu. Jika ada isu umum, yang itu menasional, dan itu misalnya masanya banyak, saya pikir itu tidak ditunggangi. Contohnya isu kenaikan minyak goreng ya. Kenaikan minyak goreng, kenaikan BBM dan sebagainya, itu masih murni. Tapi kalau demonya misalnya masalah Kadis ini, masalah tambang ini, kan? Masalah temuan BPK, itu perlu dipertanyakan. Ada apa? Apakah ini bagian dari pembuatan wacana untuk kepentingan seseorang atau pembuatan wacana untuk kepentingan pribadi mereka? Karena pasti dibutuhkan komunikasi. Tetapi bahwa ini di dalam dunia aktivis sebenarnya ini tidak ada masalah. Tetapi bahwa teman-teman dari yang namanya mahasiswa ini jangan langsung memutuskan sesuatu dan menyimpulkan. Harus ada komunikasi dan interaksi untuk mendapatkan nilai ilmu yang didapat. Seperti ini sebenarnya dalam proses penyelesaian masalah. Jangan ditawari segini, mereka langsung ambil dan melupakan apa yang menjadi masalah yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak heran di Sultra ada masalah yang berulang-ulang yang dipersoalkan oleh aktivis-aktivis yang katanya aktivis-aktivis zaman hari ini. Iya, misalnya masalah yang 2 tahun lalu diulang lagi karena menurut mereka bahwa ada duitnya nih. Gitu. Nah, itu persoalannya. Jadi menurut saya mari sama-sama kita merubah pola pikir itu, karena kalau bukan hari ini kita berbuat untuk menjamin masa depan kita di 3 dan 4 tahun ke depan, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman akan, misal teman-teman, pesan saya terhadap mahasiswa, teman-teman ini akan ketinggalan dan tergerus. Pasti dia akan memulai baru lagi. Jadi proses ini tidak segampang membalikan telapak tangan. Bahwa kalau hari ini saya duduk di DPR, katanya siapa saya dari orang kaya? Bukan. Saya dari orang yang memang orang tidak mampu. Saya datang bertarung hidup di Kota Kendari dengan memulai kuliah di Kota Kendari sambil kerja serabutan. Setelah itu kita coba masuk di dalam dunia aktivis, coba kita mencari yang namanya ilmu dan pengetahuan dengan ruang-ruang yang disediakan di dalam kampus, misalnya dalam bentuk lembaga internal maupun eksternal. Setelah itu kita coba menelusuri jejak-jejak struktur senior di dalam membangun dirinya sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan hidupnya ketika dia keluar dari kampus. Inilah yang coba kita pelajari sehingga ini menjadi sesuatu yang berarti buat saya. Yang itu coba saya tekan apa yang saya inginkan dengan tawaran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dunia barat ini dan modernisasi ini. Saya coba tekan itu, saya tidak mau terburu-buru dengan tawaran-tawaran yang instan itu, sehingga Tuhan memberikan saya nasib seperti ini. Ya, kalau hari ini saya duduk di DPR dengan gaya saya, itu gaya saya di luar. Saya tidak akan pernah berubah dari posisi saya masih di luar dengan apa yang di DPR. Yang namanya kebenaran hak orang, siapapun dia, dan ketika itu melanggar, pasti akan saya terobos. Tapi pertanyaannya kan tidak semua anggota DPR itu berpikir seperti Pak Rajab. Tidak semua.
Artinya di sana ada kepentingan individu, ada kepentingan politik, ada kepentingan-kepentingan yang lain gitu. Dan kita kenal bahwa di DPR itu kan ada istilah musyawarah ya. Kalau hanya ada satu masalah, kalau cuma Pak Rajab yang setuju dan mengatakan tidak, sementara yang lainnya mengatakan iya, akan hilang juga. Gimana untuk Pak Rajab? Di DPR itu kan lembaga politik. Di dalam politik ini kan yang saya pahami bahwa sebuah kejujuran dan kebenaran. Kita mau berbeda pun di dalam kita berpartai politik misalnya sebagai bagian dari wujud asas demokrasi, tetapi kebenaran itu tidak akan bisa dihilangkan oleh sekat itu. Ya, tidak mungkin saya mengada-ngada mempersoalkan sesuatu yang itu dipandang dan di mata teman-teman politisi yang ada di DPR dengan 7 fraksi itu salah dan saya paksakan, tidak mungkin. Tapi bahwa kebenaran yang sengaja ditutupi dengan kediaman, saya pasti bungkam itu dengan sebuah suara keras yang lantang untuk bagaimana kebenaran itu muncul. Di situlah posisi saya hari ini. Saya tidak mungkin dia melihat misalnya ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan hanya karena faktor kita ini orang politisi yang coba membangun kerjasama dan sebagainya untuk mendiamkan saya karena ada kerjasama untuk kita saling simbiosis mutualisme. Kita harus diam, nggak mau saya. Walaupun Pak Rajab harus berjuang sendiri. Ya, saya pikir tidak ada masalah di sana. Ya, kalau itu kebenaran dan perjuangan hak rakyat, saya harus diam, nggak mungkin. Makanya, kalau hari ini di DPRD Kota Kendari misalnya ada kalimat bahwa DPRD Kota Kendari itu tertutup, saya pikir tidak. Ya, mungkin orang-orang tertentu yang merasa tertutup dengan dirinya, tapi saya tidak. Siapapun mereka, karena gedung itu gedung mereka. Ya, kita ini milik mereka, nggak mungkin sampai di sana. Kalau bukan mereka, dan kita ini dari rakyat. Iya, betul. Negara ini nggak mungkin terbentuk seperti ini dengan pemerintahannya kalau bukan dari rakyat, kan gitu. Jadi harus kembalikan ke rakyat. Makanya di Komisi 3, saya, sekecil apapun aduan, pasti saya tanggapi. Karena itu menjadi tugas saya dan tanggung jawab saya. Saya pahami betul kedudukan saya yang diberikan negara ke saya. Untuk bagaimana saya bisa jalani itu. Tapi kalau berjuang sendiri itu agak melelahkan loh Pak Rajab. Nah, saya pikir tidak berjuang sendiri. Ketika misalnya kebenaran itu saya perjuangkan dan itu tidak diterima, berarti saya harus kembali ke partai politik. Nanti menggunakan partai politik untuk bagaimana kita melobi-lobi politik. Sehingga kita bisa menemukan sebuah kesepahaman dan kesepakatan. Saya pikir siapapun yang duduk di DPRD Kota Kendari, partai politik apapun yang duduk di Kota Kendari, ketika kebenaran itu untuk rakyat, saya pikir tidak mungkin mereka melawan. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Lagian tidak bisa juga misalnya, kalau misalnya dalam lobby-lobby politik, ya saya pikir itu kita harus pisahkan. Lobby-lobby politik untuk kepentingan politik itu kita pisahkan dengan kebenaran politik yang harus kita perjuangkan untuk kepentingan rakyat. Nah, itu harus benar-benar memang membutuhkan keberanian dari kita, baik itu secara pribadi maupun secara berkelompok dalam artian fraksi Partai Golkar misalnya, untuk bagaimana kita bersama-sama memperjuangkan itu. Tapi kalau misalnya ada kebijakan dalam lobby-lobby politik, saya pikir dalam ruang politik itu juga berbeda. Tapi selama duduk di anggota DPR, ini boleh dijawab, boleh tidak Pak Rajab. Kalau menurut Pak Rajab ini adalah privasi dan tidak perlu diketahui oleh masyarakat umum, silakan tidak dijawab. Kalau sepanjang Pak Rajab duduk di kursi DPRD hari ini, apakah ada kebijakan yang membutuhkan hari ini ya? Karena misalkan ada kepentingan-kepentingan si A atau si B, kemudian ada bargaining position di dalamnya, ada posisi tawar, ada terjadi di DPR. Saya pikir kalau itu sampai hari ini tidak ada untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau untuk kepentingan kebijakan pemerintah kota dan kebijakan DPR dalam tugasnya mereka yang berbeda, itu sering terjadi. Yang memang ini bukan bagian dari konsumsi masyarakat. Seperti? Ya, dalam lobby-lobby kepentingan Raperda. Ya, dalam lobby-lobby kepentingan pemberlakuan aturan yang terjadi di kota. Itu membutuhkan kerjasama karena DPR dan eksekutif ini mitra sejajar yang memang di dalam undang-undang jelas sebagai penyelenggara pemerintah yang di dalam menjalankan tugasnya itu harus ada koordinasi dengan tugas masing-masing. Misalnya kami di DPR punya 3 tugas, eksekutif punya tugas yang lain juga yang juga tidak kami pahami. Tetapi bahwa di dalam membangun kerjasama ini harus ada komunikasi yang terbangun. Sinergitas. Terjadilah lobby-lobby politik. Ketika misalnya ada sesuatu yang pada dasarnya itu
DPR tidak menerima, eksekutif tidak menerima, ya ada komunikasi yang kita bangun supaya ini kita saling menerima untuk kita berlakukan ke masyarakat dan ini bisa diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Saya pikir di situ. Tetapi selama saya 2 tahun lebih di DPRD Kota Kendari, ketika yang namanya kepentingan masyarakat dan itu ada lobby-lobby, saya pikir jauh dari itu. Karena ketika itu sudah sampai ke publik dan itu menjadi hak masyarakat, seperti apapun dihalangi oleh pemerintah kota misalnya dengan kebijakan mereka sebagai dinas misalnya pasti saya terobos untuk memenangkan yang namanya kepentingan masyarakat. Nggak mau saya. Tetapi bahwa di dalam itu juga kita akan menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab kami di DPR yang itu tidak melampaui. Tidak mungkin juga kita power of people gitu, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Baik, nah Pak Rajab, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari, membidangi masalah kesehatan, masalah infrastruktur, masalah apa lagi Pak? PUPR ya, termasuk persoalan PDAM ya? Termasuk persoalan PDAM. Termasuk pendidikan, habis itu perumahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Baik. Ini kan setiap keputusan atau kebijakan pasti bersentuhan langsung dengan masyarakat. Termasuk kebijakan pemerintah kota di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Sepanjang 2 tahun lebih Pak ya, duduk di kursi DPRD Kota Kendari, ada tidak kebijakan pemerintah yang menurut Pak Rajab ini harus saya terobos dan tidak sesuai begitu? Sering itu, sering terjadi itu. Dan itu Pak Rajab sendiri? Ya, dalam artian begini, ketika misalnya ada aduan yang disampaikan, saya belum lama, baru 2 minggu yang lalu, saya RDP tentang ada hak masyarakat Kota Kendari tentang hak asuh anak yang itu tidak diselesaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sampai tahun ini, dan warga itu datang ke Kota Kendari membawa aspirasinya dan bertemu dan langsung. saya RDP. Bertemu langsung dengan kan tugas kita begini Bu, tugas kita bukan mengawasi pemerintah di dalam undang-undang, tugas kita mengawasi eksekutif. Betul. Ya, apa yang dilakukan eksekutif itu menjadi sesuatu yang harus kita telisik apakah benar dilakukan atau tidak. Sehingga tugas kita itu terrealisasi begitu. Jadi kalau hari ini misalnya ada masyarakat yang datang di DPR membawa aspirasinya, berarti secara otomatis dia tidak puas dengan kinerja pemerintah. Disitulah hadirnya kita untuk sebagai fasilitator dan juga sebagai lembaga yang menyelesaikan persoalan itu. Bisa sebagai fasilitator, bisa juga menyelesaikan dalam artian rekomendasi. Siapa yang salah misalnya, apakah OPD-nya salah karena dia lambat atau apa? Nah, itu sudah sering saya lakukan. Itu sudah sering saya lakukan. Misalnya Dinas Delham misalnya, ketika kemarin misalnya tentang tempat hiburan malam, IPAL dan sebagainya. Ya, itu kita panggil OPD-nya, kenapa lambat, kenapa seperti ini, kenapa kota ini seperti ini. Ketika mereka misalnya menjawab, ya kita pertanyakan lagi. Karena itu sesuai dengan tugas pengawasan kita. Dan misalnya sesuai dengan tugas budgeting kita, ketika misalnya kenapa sih mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik, katanya kurang anggaran, kita punya tugas budgeting. Katanya tidak ada payung hukumnya, kita punya tugas legislasi. Ya, betul. Ketika misalnya ini teman-teman di pengusaha ini misalnya bandel, kita punya tugas pengawasan. Sini sama-sama kita turun dengan kekuatan hukum yang kita pegang masing-masing, bahwa kita ini dibekap oleh aturan, kita ini aparat negara. Kan seperti itu sebenarnya. Makanya kalau tadi dikatakan bahwa kita di DPR tidak berani, saya pikir kita berani untuk itu. Ya, kita berani untuk itu. Berani. Ya, di Komisi 3 pasti itu akan melakukan itu.